Hai guys, welcome back. Selamat datang kembali. Jangan di skip ya guys, ditonton terus karena aku mau curhat. Bukan mau curhat sih, lebih ke mau cerita ya. Karena banyak yang nanya. Ya banyak yang nanya aku ketemu Papa Ashley di mana? Cerita dong. Pertama kali ketemu Papa Ashley gimana gitu ya kan? Atau ketemu suami di mana? Jadi aku pengen cerita dulu ya. Jadi kalian jangan skip. Kalian menonton aja. Jadi kita pertemuannya singkat sekali, langsung kita menikah gitu ya. Jadi aku pas pertama kali ketemu Papa Ashley itu waktu itu di Singapura. Aku tuh tinggal di Penang, Malaysia ya. Tinggal di Penang, Malaysia, kerja pabrik Amerika juga, yaitu Plexus Corp kalau di Amerika ya. Kalau di Malaysia ada nama-namanya lah ya, Plexus Riverside, kayak gitu-gitulah ya. Ada banyak sih soalnya. 4 site yang di Penang ya. Aku tuh kerja di sana lebih kurang 6 tahun lebih lah ya gitu ya. Jadi pas tinggal di Penang itu, aku kan kerja ya, aku nggak pernah ngasih duit ke ortu sih, jujur aja. Ya aku ngasih kalau dibutuhkan gitulah ya. Jadi aku tuh kerja buat diri sendiri gitu, kayak kerja beli apapun yang aku mau gitu. Sedangkan gaji besar loh, kerja pabrik di Malaysia itu lumayan gajinya besar guys. Karena ringgit kan, dibayarnya dalam ringgit, terus lumayan lah kalau dihitung ke rupiah gitu kan. Jadi aku kerja, traveling, running. Aku dulu itu lari maraton guys. Running events di mana-mana aku pasti join gitu. Kuala Lumpur aku datang, Thailand aku datang khusus buat lari doang. Bayangin deh, Mama Ashley dulu tuh hobinya gila-gila kayak gitu. Nah, waktu ketemu Papa Ashley itu memang bukan buat lari sih, itu memang tujuannya pergi jalan-jalan sama teman aku, itu teman kerja di Singapura kan. Nah disitulah kita kenal gitu, situlah aku kenal suamiku di Singapura. Kita kenal juga ya, aku kan berteman sama banyak orang Chinese ya, jadi kebanyakan orang Chinese, teman-teman lari aku ini, mereka kebanyakan banyak juga yang nggak bisa bahasa Melayu ya, banyak juga yang nggak bisa bahasa Melayu. Ada juga yang bahasa Melayunya bagus banget, tapi ada juga yang nggak bisa bahasa Melayu sama sekali. So the way I have to communicate with them, I have to speak English, and my English was not really good at all that time. Inggrisku nggak bagus banget waktu itu kan. Tapi bener deh kata orang, kalau tiap hari kita ngobrol bahasa Inggris, lama kelamaan itu kita jadi terbiasa guys. Kita jadi apa namanya, kayak we used to it gitu. Jadi pas aku ketemu Papa Ashley itu, aku dulu tuh kan kayak orang yang senang ngobrol gitu ya. Sekarang juga iya sih, cuman maksudnya kayak dulu itu kan namanya kayak kita kalau ngomong bahasa Inggris sama orang yang benar-benar pintar bahasa Inggris itu beda loh, sama kita ngomong bahasa Inggris sama orang yang tahu bahasa Indonesia atau tahu bahasa Melayu gitu. Jadi kayak si suamiku ini kan, kita pas nyampe di hotel gitu, aku ketemu di lobby kan. Dia kayak duluan say hi gitu. Aku kan ya ramah-ramah cukima lah ya. Aku kan ramah-ramah cukima ya. Jadi kata suamiku, where you goes from gitu, karena lihat kita 3 cewek kan. Terus aku bilang, we are from Medan, Indonesia, but we live in Penang, Malaysia. Terus dia bilang, oh what you do there, katanya gitu kan. Terus aku bilang lah, aku kerja, kami semua ini satu perusahaan kerja. Terus aku tanya dia lah, karena suamiku yang ngobrol sama aku waktu itu. Mereka ada 3 orang. Terus kata suamiku, kita dari Amerika dan kita bisnis trip di sini, kita udah mau pulang, kita check out nih gitu kan. Terus aku bilang, oh ya, aku kerja sama perusahaan Amerika juga, apa katanya gitu kan. Terus aku kasih tahu Plexus Corp kalau di Amerika, karena kita kalau di Malaysia juga, kalau kita lihat di Plexus base, mereka ada kayak
Facebook itu kan, PACE, yaitu panggilannya Plexus Corp ya, bukan Plexus Manufacturing bla bla gitu, nggak ada. Jadi Plexus Corp. Aku bilang kalau di Amerika itu Plexus Corp, kalau di sini bla bla gitulah aku bilang kan. Oh iya, what you guys doing there, katanya. Itu perusahaan ngapain, kerja apa? Itu perusahaan produce apa gitu, bikin apa gitu. Terus aku cerita lah bikin apa gitu kan. Oh nice katanya. Dia nanya, bisa nggak aku minta email kamu gitu. Nah di saat itu mana lah si Jessica ini main email, nggak ada. Email sih ada ya, tapi itu buat handphone biar bisa download video atau apa gitu doang, Play Store kan. Ya udah deh guys, singkat cerita aku kasih aja lah emailku ya kan, soalnya aku juga nggak pakai banget email, jadi nggak tahu, tapi aku tahu emailku gitu. Aku kasih emailnya gitu, terus ya udah putus di situ, habis selesai. And we say bye bye to each other. Mereka pergi ke airport kalau nggak salah waktu itu. Kita baru check in. Terus ya udah habis selesai di situ. 2 atau 3 hari kemudian aku tuh masih ada emailnya. Nanti kalau aku lihat, nanti kalau ada aku taruh di sini ya, taruh di screen biar kalian baca. Jadi 2 atau 3 hari setelah itu aku tuh masih di Singapura tuh. Aku tuh masih di Singapura. Apa udah pulang nggak tahu ya, aku lupa. Tapi 2 atau 3 hari setelah pertemuan itu, si suamiku ini email aku, Hi Jessica, this is Benjamin, bla 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 bla. Ya udah aku klik, dari Ben Wallstrom gitu kan, ada namanya, aku ingat lah ini kan yang orang yang aku kenal gitu. Tapi dia menjelaskan ini Ben Wallstrom yang kamu ketemu di lobby hotel bla 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 gitu kan. Ya udah, aku balas aja, Hi Ben gitu, nggak panjang lebar banget sih. Terus kayak dia nanya lah gitu, gimana kamu suka Singapura nggak gitu. Aku bilang oh ya, I really like it gitu kan. Kalau nggak salah waktu itu aku malam lagi apa pagi lagi nggak tahu deh, nanti aku lihat email pokoknya. Jadi ada email dikirimin sama suamiku ini, link WhatsApp, mungkin dia cari tahu juga ya, kayak apa yang bisa kita komunikasi lancar, bisa telepon, kirimin link WhatsApp, suruh aku download WhatsApp biar bisa komunikasi. Terus itu 2018 itu aku udah ada WhatsApp, WeChat ada kan. Ya pas dia ngasih linknya gitu, aku bilang aja ya aku udah ada WhatsApp gitu kan. Terus dia kirim linknya itu sama nomor handphonenya gitu kan. Terus aku nggak mau lah chat dia duluan gitu kan, gengsi dong cewek gitu kan. Terus ya udah, aku kasih nomorku ke ini nomor WhatsAppku, aku bilang gitu kan. Terus dia yang duluan chat aku lewat WhatsApp gitu. Ya udah dari situ kita komunikasi biasa. Tapi suamiku orangnya guys nggak ada basa-basi, orangnya to the point banget. Jadi kalau dia pengen ngobrol apa, dia langsung aja gitu. Dia bilang kalau dia kerja apa, terus dia umurnya berapa, dia pernah nikah, dia cerai di anaknya umur berapa gitu, semua dikasih tahu gitu. Sedangkan aku kan nggak nanya ya, aku pas kenal suamiku juga, aku tuh nggak ada ketertarikan yang ibarat kata oh ini suami gua nih, oh ini mau gua pacarin, nggak ada sama sekali. Dan for your information, aku tuh kenal orang bule dan berteman dengan orang bule itu bukan baru pertama kali pas kenal suamiku. No, big no guys, karena teman lariku juga banyak orang bule, ada orang Itali, ada orang Jerman, ada orang UK gitu kan. Jadi bukan pertama kali kenal bule si suamiku, enggak, aku juga udah temanan sama orang bule, jadi aku tahu juga gitu. Jadi dia ngasih tahu lah pendapatan penghasilan dia per tahun berapa. Terus waktu itu si anak sambungku si Bryce masih di bawah umur, jadi dia masih bayar child support. Di sini tuh kayak gitu, jadi kalau kau cerai kemanapun kau tetap harus bayar child support. The more money you make, the more money they take gitu ya. Ya jadi si suamiku cerita lah berapa dia bayar child support per week gitu, karena dia bayar child supportnya per minggu guys. Suamiku kan gajinya per minggu tuh, jadi bayarnya itu per minggu. Endingnya dia nanya
doesn't try to make me like feel confidence around him, or maksudnya dia nggak berusaha kayak bikin aku tersipu sama dia atau apa gitu, enggak, atau nyaman di dekat dia, enggak. Cuman dari aku baca pikirannya orangnya itu kayak jujur to the point gitu kan. Jadi ya udah, aku terus terang aja langsung bilang kalau aku tuh pernah pacaran, baru putus belum sampai setahun, baru 7 bulan putus. Aku pacaran selama 4 tahun, tapi karena nggak ada kepastian makanya aku minta putus. Maksudnya nggak ada kepastian itu alias aku disuruh menunggu lagi 2 atau 3 tahun buat menikah. Jadi aku nggak mau menunggu lagi, I waste my time. Jadi aku putus gitu. Ini baru 7 bulan aku bilang kan. Oh, oke. Terus aku ceritalah hobiku apa. Aku bilang kalau aku punya sosial media. Waktu itu aku main WeChat banget ya, anak WeChat banget ya. Aku bilang aku punya WeChat, Facebook gitu kan. Kalau dulu Instagram aku ada tapi nggak yang main-main banget gitu. Aku ada Instagram itu 2015 kalau nggak salah, tapi nggak main-main banget. Yang aku sering main itu ya Facebook, WeChat gitu kan. Terus ya udah, singkat cerita, terus aku cerita gajiku berapa, aku kerja di sana, aku ditanggung sama perusahaan, rumah dikasih, transportasi dikasih, kecuali makan aja sendiri gitu, dan gajiku berapa, dan aku nggak perlu nanggung keluargaku gitu. Aku bilang kan, aku terus terang aja, jadi gajiku berapa, tapi aku punya traveling, jadi kayak gitulah, aku kerja untuk diriku sendiri gitu. Sekarang setelah putus ini aku nggak mau pacaran lagi. Kalau mau nikah ayo, maksudku bilang kalau ada cowok yang mau sama aku ayo gitu. Aku nggak mau pacaran gitu loh, pokoknya I don't wanna waste my time anymore. Dan di situ umurku memang udah nggak tahu ya, aku waktu itu umur 23 kalau nggak salah ya, pas kenal suami. Kan dia lihat postingan aku waktu itu, aku kasih Facebook tuh, masa aku punya apa namanya, punya teman cowok, you boyfriends katanya, kamu banyak berteman sama cowok, masa nggak ada sama sekali satu yang suka sama kamu gitu. Ya enggak lah, kalau aku circle pertemanan ya berteman, nggak bisa. Kalau berteman ya berteman, nggak bisa jadi teman jadi tiba-tiba jadi pacar, nggak bisa gitu. Ada juga yang pernah kayak gitu, temanku, teman lariku gitu kan. Cuman aku kalau udah teman, aku nggak mau nanti hubungan teman itu jadi rusak kan. Jadi aku nggak mau pacaran kalau di circle pertemanan gitu. Ya udah, kata suamiku, aku umurku sekian, aku tuh nggak cocok buat pacaran. Dan aku setelah cerai, pokoknya itulah, setelah cerai belum pernah menikah lagi dan belum pernah pacaran. Dan dia nggak mau sama orang lokal gitu, dia pengennya orang dari luar negeri gitu, maksudnya dari pokoknya orang luar lah gitu. Terus kalau serius dia mau datang buat nikahin, terus bawa, maksudnya datang ke sini lah, ikuti dia lah, karena dia orangnya nggak bisa LDR ya, nggak bisa jauhan kalau di relationship. Ya udah, aku juga sebaliknya kan, aku juga bilang lah sama dia kalau aku tuh juga sama, aku nggak mau pacaran. Terus dia nanya aku, kira-kira kalau aku ini tipe kamu nggak gitu kan. Ya udah, aku bilang aja, aku tuh nggak punya tipe, tapi aku mau laki-laki yang bertanggung jawab, love me and my family. Terus ya itu, aku udah, maksudnya I mean laki-laki yang mapan lah gitu, aku bilang kan. Terus ya udah, dia bilang ya udah, kalau kamu serius aku datang buat ketemu sama kamu. Terus aku bilang ya udah, kalau kamu serius datang, kita pulang ke Indonesia ketemu sama orang tua aku gitu kan. Oke katanya. Tapi aku waktu itu nggak terlalu naruh harapan gitu, karena you know what, orang yang tiap hari aku ketemu aja, emang nggak semua orang itu nggak sama, tapi orang yang tiap hari ketemu aja nggak jadi. Maksudnya I mean ada aja halangannya kan, apalagi orang yang kita cuma ketemu sebentar doang. Terus dia juga nggak like a strangers, maksudnya dia orang asing, aku orang asing yang nggak pernah around each other kan. Jadi yang aku nggak mau taruh perhatian, yang mau taruh harapan yang ini gitu, karena aku nggak mau nanti entah nggak jadi, sakit hati
mati atau apa gitu, nggak mau kan. Jadi aku jadikan ini kayak game gitu. Jadi kalau dia datang beneran ya udah, dia waste. Jadi tapi kalau dia nggak datang ya udah bodo amat gitu kan. Jadi pas itu aku kasih dia ngasih aku tanggal. Waktu itu dia ngasih aku tanggal, oke aku bakalan datang di bulan Agustus akhir, tanggal sekian kan katanya. Waktu aku kenal sama suamiku itu, dia tugasnya itu waktu itu kerja di San Francisco ya. Terus ya udah aku bilang oke, tapi aku ngasih tahu orang tua atau teman gitu, karena aku mau lihat aja dulu ini beneran apa enggak sih gitu. Terus ya udah, dia udah beli tiket juga, dia ngasih ke aku, tunjukin ke aku. Tapi ya namanya sekarang zaman teknologi guys, semua bisa dipalsukan ya. Aku bukan orang yang mudah percaya sama orang, enggak. Aku percaya itu kalau udah lihat di depan mata sendiri gitu ya, baru aku bisa percaya. Kayak gimana ya, kadang orang mungkin bilang si ini sok kali, tapi emang kayak gitu. Aku loh belum di depan mata, enggak, itu belum pasti itu namanya, alias halu-halu gitu ya. Enggak, kalau belum depan mata nggak mau mengharap apapun gitu. Ya udah, dia booking hotel juga di area waktu itu kalau nggak salah di Tanjung Tokong ya. Tanjung Tokong itu di area selepas Gerni Plaza kalau nggak salah ya. Aku ingat lupa guys, sudah 3 tahun di sini, udah lupa juga pineng tempat-tempat ini. Terus ya udah deh, singkat cerita dia kasih receipt, email kan receipt dia booking hotel bla 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 gitu kan. Ya udah, aku ya udah, nanti kalau dia udah nyampe sini udah ketemu sama aku, baru aku bisa percaya kalau ini benaran gitu. Jadi ya udah, pas di tanggal 28 itu datang suamiku ya kan. Waktu itu dia bilang dia terbang dari San Francisco ke Hong Kong ke Penang kan. Jadi waktu itu kan yang penerbangan dari Hong Kong ke Penang, aku datang ke airport buat jemput dia kan waktu itu kan. Terus aku ngecek lah ke itu ke flight numbernya itu kan ada kan. Jadi aku lihat di screen, oh ini beneran ada. Terus aku nggak percaya juga guys, flight number ada juga, aku masih nggak percaya. Tibalah pesawat sampai landing kan, orang-orang udah pada keluar gitu kan. Aku tuh nervousnya makin menambah gitu ya kan. Namanya juga aku sama ini anggapnya ini bohongan gitu ya kan. Tiba-tiba beneran gitu kan, namanya gimana gitu, mau ketemu sama orang ini pertama kali lagi. Maksudnya udah pernah ketemu, tapi waktu ketemu itu kan orang asing gitu lah. Sekarang kan kita udah selama komunikasi kan udah ya kan udah ada kayak serius gitu kan. Jadi agak nervous juga, ada deg-degan gitu. Terus pas dia keluar datang, aduh aku pokoknya nggak tahu dah. Kalau suamiku yang cerita pasti kalian ketawa. Akan datang mau langsung dipeluk, mau dicium ya kan, dicium di bibir guys. Ih, aku langsung enggak lah, aku kan di hai gitu, mau peluknya aku, terus mau diciumnya di bibir gitu, enggak, aku langsung ini, aku kata let's go gitu kan katanya. Suamiku pas udah kita udah nikah kan, dia cerita lah, astaga aku pertama kali kukirain entah ini beneran dia suka sama aku atau mau mau di apa-apain ya aku ini, katanya cuek banget katanya. Sebenarnya bukan cuek sih, aku lebih ke namanya juga ini deg-degan gitu, nervous gitu kan. Ya udah, di situ kita pulang ke next day-nya gitu kalau nggak salah. Aku ambil cuti, aku ambil libur sama supervisorku. Terus kita pulang ke Indonesia, kita pulang ke Medan, ketemu orang tua, terus minta izin bla bla bla. Awalnya si orang tua juga bilang, aduh orang kalau udah pernah nikah gini ntar bla bla bla, panjang lah cerita. Tapi namanya kata hati itu nggak pernah bohong. Dan puji Tuhan, suamiku yang aku pertama kenal sampai sekarang masih tetap suamiku yang sama, nggak ada berubah sedikit pun, nggak ada berubah sedikit pun guys. Kan orang-orang bilang ya kalau kalau orang sebelum menikah
cowok itu kalau sebelum menikah nanti manis-manis, nanti setelah nikah udah nggak lagi. Big no, nggak ada, puji Tuhan. Udah 5 tahun pernikahan, aku sama suamiku masih tetap orang yang sama, begitu juga aku. Kita udah punya Ashley, Ashley mau 2 tahun, tetap kita masih pasangan yang sama seperti pertama kali ketemu, masih tetap romantis, semualah gitu. Jadi puji Tuhan ya, semoga aja kayak gini terus sampai mau memisahkan atau sampai nanti masa tua nanti ya gitu ya. Itulah ya. Tapi benar deh, kata hati itu nggak pernah bohong. Dan ya akhirnya juga ya aku buktiin ke orang tuaku bahwa ya ini nggak bohongan gitu, maksudnya nggak seperti apa yang mereka ragukan gitu ya. Namanya orang tua kan pasti ingin yang terbaik buat anaknya gitu. Sekarang malah suamiku jadi menantu kesayangan, nanti menantu pertama ya, karena aku di keluarga aku pertama yang menikah, walaupun aku bukan anak pertama. Ya begitulah guys. So ya, ceritanya singkat aja seperti itu ya. Nanti request lagi di bawah kalau kalian pengen aku cerita apa lagi, tentang apa lagi. Ini tentang kita ketemu dan nikah ya. Oh, setelah nikah, kita nikah di 2018 itu. Setelah nikah, aku nunggu visa setahun nunggu visa, baru setahun nunggu visa baru berangkat ke Amerika. Oke guys, nanti jangan lupa subscribe. Nanti boleh minta mau video apa, mau dibikinin video apa, bilang aja ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Have a good day. God bless you all. Bye bye.